Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang sobat sekalian. Semoga semuanya sehat-sehat, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari kesulitan, kesusahan, kesedihan. Amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, kita bertemu lagi dalam ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Semoga kita bisa mengambil kebaikan dari apa yang kita obrolkan, apa yang kita bincangkan di siang hari ini. Sobat sekalian, di sini saya akan menyampaikan tentang waktu, tentang perjalanan waktu kita, perjalanan hidup kita ini. Betapa waktu ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. Tubuh kita ini, sobat sekalian, adalah waktu yang berjalan. Waktu yang terus bergerak, yang diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di suatu saat gerakan waktu itu akan berhenti. Disitulah kita mengakhiri hidup kita, jatah hidup kita di dunia ini. Sobat sekalian, bila kita dalam keadaan bingung, dalam keadaan bersedih, dalam keadaan putus asa, janganlah kita berlama-lama tenggelam dalam suasana itu. Segeralah berpikir, lakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan biarkan diri kita tenggelam berlama-lama dalam kevakuman. Karena waktu terus berjalan tanpa melihat kondisi dan keadaan kita. Dia terus berdetik, berdetak, berjalan sampai ke ujung. Nanti dia berhenti ke ujung jatah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berhenti, siapa yang vakum, siapa yang pasif, dialah yang merugi. Karena waktu tak pernah berhenti menunggu kita. Sobat sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap sel tubuh manusia ada gerak dan catatan waktu yang sangat vital dengan akurasi yang sangat tinggi. Waktu itulah yang mengontrol seluruh proses hidup, mulai dari lahir hingga kematiannya. Ada catatan waktu yang sangat vital, akurat, tidak akan pernah menyalahi, dan tidak bisa dirubah oleh manusia. Para ilmuwan mengatakan bahwa program ini terletak di setiap sel yang bergerak dan berbunyi bersama menit. Dan waktu ini telah diprogram untuk mengetuk jumlah tertentu dari detak jantung, tidak menambah atau mengurangi. Sobat sekalian, pergerakan waktu, detak menit yang ada di dalam setiap
sel dalam tubuh kita sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendahului dan tidak akan terkurangi. Dia akan berhenti pada saatnya. Ada sel kita, waktu sel kita yang berhenti duluan. Tapi ada yang melanjutkan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sobat, jangan kaget bila ada dari tubuh kita salah satu organ kita yang sudah tidak berfungsi lagi. Berarti batas waktunya sudah selesai. Detak-detak, langkah-langkah menit, detik-detiknya, menitnya, jamnya sudah habis batasnya. Dan yang lain pun akan menyusul. Sampai nanti suatu saat tubuh kita ini pun waktunya akan berakhir. Sahabat sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika berada di akhir ketukan, maka selesailah sudah. Kematian pun datang. Tidak pernah ditunda. Tak seorang pun mampu mendahulukan kematiannya ataupun meminta diakhirkan kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika datang waktu kematian mereka, tidak bisa mereka tunda dan mendahulukannya sedikit pun. Tak pandang bulu sobat sekalian, ada yang didahulukan oleh Allah. Ada yang disedangkan oleh Allah. Tapi ada juga yang diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu kapan saat itu akan datang kepada kita. Sobat sekalian yang berbahagia, yang selalu semangat, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan sobat sekalian. Masa tua adalah sinyal akan berakhirnya waktu tubuh diri kita. Masa tua adalah cara terbaik untuk mengakhiri kehidupan manusia secara alami. Sahabat sekalian, bila umur kita sudah mencapai 40, 43, 45, 46, 50, 51, dan seterusnya. Itu adalah sinyal akan berakhirnya waktu tubuh kita. Masa tua ini, sobat sekalian, itu terjadi secara alami. Tidak bisa kita hentikan. Dan sobat-sobat yang masih muda, jangan tunggu datangnya waktu tua. Karena tidak setiap manusia akan mengalami waktu tua. Maka yang masih muda, masih remaja, isilah waktu dengan baik. Dengan amal-amal soleh. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Tidak usah terlalu banyak berpikir kehidupan. Jangan hanya berpikir tentang materi dunia ini. Tentang karir dan sebagainya. Ya, itu memang penting. Tapi amal apa, pahala apa yang sudah kita tumpuk? Seberat apa pahala yang sudah kita kumpulkan? Bila saat itu datang, sudahkah kita siap untuk menghadapinya atau belum? Begitu sobat, yang masih muda, jangan pastikan bahwa diri Anda satu saat akan tua. Belum tentu. Jangan-jangan Anda tidak akan mengalami waktu tua.
lakukanlah yang bermanfaat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah di jalan yang lurus, lakukan kewajiban-kewajiban. Jangan sombong, jangan arogan, jangan merasa diri mampu hidup tanpa beribadah, tanpa sholat, tanpa membaca Al-Quran, tanpa mengingat Allah, tanpa berzikir dan sebagainya. Sobat sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa tua tak bisa kita tolak. Jangan berhayal untuk bisa selalu hidup muda. Setiap usaha untuk menjaga agar selalu muda berarti bertentangan dengan sunnatullah. Lawan sunnahnya Allah. Jangan bingung. Jangan terkejut bila diri kita ternyata sudah berumur. Karena itu tidak dicegah. Mata kita sudah mulai rabun. Tidur sudah terasa mulai tidak nyenyak. Makan sudah terasa tidak senikmat dahulu. Pikiran kita, ingatan kita sudah berkurang. Tenaga kita jauh menurun. Rambut kita sudah beruban. Sobat sekalian, meskipun kita menghabiskan miliaran dolar untuk mengobati dan mencegah datangnya masa tua, dan agar umur kita panjang, tetap saja usaha itu tidak akan membuahkan hasil. Karena itu adalah sunnatullah yang tidak bisa dicegah oleh siapapun. Dan sunnatullah berlaku bagi siapapun, sobat sekalian. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, "Tadawau ya ibadallah, wahai kalian hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Jika kalian sakit, carilah obat. Berikhtiarlah untuk berobat. Fa inna Allah lam yada' da'an illa wada'a lahu shifa." Allah tidak akan memberikan penyakit, tidak menurunkan penyakit, kecuali Allah juga memberikan penawarnya, memberikan obatnya. Illa da'an wahidan, hanya ada satu penyakit yang tidak diturunkan Allah obatnya, yaitu al-haram, masa tua, ketuaan. Masa tua sobat sekalian, tidak ada obatnya. Dan kita tidak bisa mencegah datangnya masa tua. Kita tak bisa menghentikan umur ini selalu berdetak mencapai garis finishnya. Tak bisa kita cegah. Namun di sisi lain sobat sekalian, ternyata kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bila masa tua itu datang kepada kita. Artinya apa? Bila masa tua datang, Allah sebenarnya mengingatkan kita, "Hai hambaku, lihat dirimu sudah tua. Rambutmu sudah memutih, tulang belulangmu sudah mulai rapuh, gigimu sudah rontok, tenagamu sudah berkurang, kematianmu pun sudah mendekat, liang lahatmu sudah menanti. Banyak-banyaklah introspeksi diri. Wahai hambaku, banyaklah beristighfar, perbanyaklah ibadah, jauhkan kemaksiatan yang selama ini kau lakukan." Sahabat sekalian, masa tua sebenarnya itu hal yang baik. Jangan kita sesali. Justru kita bila mengalami masa tua,
berarti Allah memberikan sinyal. Ibarat lampu, dia sudah kuning, sobat sekalian. Kita pun bersiap-siap. Oh, sudah waktunya. Bayangkan bila Allah tidak memberikan masa tua. Manusia muda terus, kuat terus, semangat terus. Tiba-tiba mati. Sedang bermaksiat mati. Banyak orang lupa tentang kematian. Karena dia selalu muda, semangat, bertenaga kuat, berpikiran yang maju dan sebagainya. Tapi Allah memberikan masa tua, mengurangi kekuatan fisik kita. Yang harus kita perkuat di masa tua adalah spiritual kita, beribadah kepada Allah. Kita bersyukur ada masa tua yang kita lewati. Sekali lagi sobat sekalian, itu adalah sinyal, pertanda, berarti kita memang harus banyak mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktunya sudah dekat. Sobat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu yang diberikan Allah kepada kita sobat sekalian sesungguhnya adalah waktu yang cukup buat kita untuk berpikir. Jangan katakan waktunya terlalu sedikit. Bahkan di akhirat kita tidak boleh mengatakan itu. Karena Allah dalam surat Fatir ayat 37 menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Wa ja'akumun nazir. Fazuku famaliz zalimina min nasir. Dan bukankah kami telah memanjangkan umur untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. Bukankah kalian telah kuberikan waktu yang cukup, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatah umur kalian itu cukup untuk berpikir, merenung. Jalan mana yang harus kalian tempuh. Kesimpulan apa yang harus kalian putuskan untuk melalui hidup kalian. Ada jalan ke kanan dan ke kiri. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Itu sudah cukup. Bahkan sebagian dari kalian, ada yang sampai tua kami panjangkan umurnya. Kenapa tidak berpikir? Sahabat sekalian. Dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Besok sahabat sekalian, orang-orang yang diazab oleh Allah di dalam neraka, menyesal mereka. Tapi di saat itu Allah bertanya kepada mereka, bukankah telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan? Seorang nabi, seorang rasul dengan membawa kitab dari langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan sudah datang, sudah putus. Kenapa kalian masih membangkang? Kenapa kalian masih congkak? Bahkan membenci rasul-rasul itu. Bahkan membenci kitab, menginjak-injak kitab, menistakan kitab yang mereka bawa. Kata Allah, maka rasakanlah azab kami. Fazuku, rasakanlah azab kami, kata Allah. Famaliz zalimina min nasir. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim besok di akhirat. Sahabat sekalian, sekali lagi waktu yang diberikan Allah, umur yang diberikan Allah itu cukup untuk kita berpikir. Maka sahabat sekalian, mari kita banyak berpikir, merenung. Jangan hanya kita menjilat dunia ini, mengejar dunia ini sehingga akal sehat kita hilang. Jabatan yang kita buru dengan cara menyogok, menyuap, mencari perhatian, menjilat
sehingga kita kadang keluar dari ideologi kita, dari kebenaran kita, berubah pikiran kita dari yang sebelumnya baik menjadi tidak baik karena di bawah bayang-bayang kekuasaan. Ini sobat sekalian, dan fenomena ini banyak kita lihat sekarang ini. Banyak kita lihat bagaimana orang-orang yang paham sebenarnya, ilmunya tinggi, detailnya tinggi, panjang, tapi kita melihat salah langkah, salah cara hidupnya. Kenapa? Dunia, hijaunya dunia, pernak-pernikmu wahai dunia, jabatan dan uang, jabatan dan kesombongan diri banyak melengahkan manusia. Manusia tak kuat, sobat sekalian, digoda dengan dunia, dengan jabatan dan lain sebagainya. Maka sobat sekalian, sekali lagi, ini yang harus kita renungkan dalam hidup kita. Waktu ini waktu berjalan. Kalau jam ini suatu saat baterainya akan habis, dia akan berhenti. Waktu dalam diri kita juga, sobat sekalian, suatu saat akan berhenti. Sobat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hidup kita ini, sobat, hanyalah ajang menumpuk amal kebaikan, ajang ujian. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Kita hidup sekarang, sobat sekalian, satu saat akan mati. Kita sebenarnya berlomba-lomba. Amal siapa di antara kita yang lebih baik? Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jangan ikuti nafsu. Nafsu syahwat. Nafsu birahi. Nafsu kekuasaan. Nafsu jabatan. Banyak menghilangkan pikiran lurus manusia. Ini sobat sekalian yang harus kita renungi. Masa terakhir akhir ini sangat banyak ujian yang kita hadapi. Banyak orang-orang yang rakus dunia, tomak dengan dunia, lupa kalau dia akan mati, lupa rambutnya sudah berubah, tulang belulangnya sudah mulai lemah dan rapuh. Bahkan dia kadang tidak percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak percaya kepada risalah, kitab, ayat yang disampaikan oleh para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sobat sekalian. Maka mari kita memperkuat dari diri kita, pada keluarga kita, lingkungan kita. Semoga kita terhindar dari bujuk rayu dunia ini. Dan semoga saudara-saudara kita yang menyimpang, jatuh ke lembah ketidakbaikan, kenistaan, karena mengejar dunia ini, sobat sekalian. Sobat sekalian, lihatlah mereka yang tidak percaya dengan akhirat, tidak percaya dengan agamanya Allah ini, tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini adalah segalanya bagi mereka. Lihatlah mereka yang kaya-kaya, hartanya banyak, tanahnya luas, mengejar dunia. Kita orang Islam dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu banyak menumpuk dan mengejar dunia. Tapi ada satu kehidupan yang harus kalian utamakan dan kalian kejar, adalah akhirat. Maka sobat sekalian, jangan heran bila orang yang tidak beriman kita melihat mereka lebih berlimpah dalam urusan dunia.
karena memang dunia ini adalah sasaran utama mereka. Dan tidak usah heran kalau sebagian saudara-saudara kita muslim kekurangan dunia, karena memang bukan dunia ini yang mereka kejar. Itulah jawaban, sahabat sekalian. Kenapa orang yang tidak beriman kita melihat jauh lebih berkecukupan, berlimpah dibandingkan kita umat-umat Islam. Karena memang kita diajarkan sifat qanaah. Jangan terlalu gila dunia. Belajarlah dari Fir'aun, belajarlah dari Korun dan sebagainya. Tapi sobat, Anda jangan salah tangkap. Dan berarti yang saya sampaikan ini mencegah Anda untuk tidak menggenggam dunia. Bukan, sobat sekalian. Silakan. Kita juga harus memiliki dunia. Memiliki kekayaan untuk sarana ibadah dan dakwah kita. Tapi jangan sampai kita gila dunia. Sehingga menghalalkan apapun. Cukupkan. Kalau sudah cukup. Jangan sampai berlimpah sehingga kita lupa diri, lupa beribadah, lupa sebagainya pada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup ya materi kita, bincang-bincang kita di siang hari ini. Itu tadi sobat, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Tetaplah semangat. Waktu terus berjalan. Jangan berhenti. Jangan penuhi waktu dengan berkhayal, penyesalan-penyesalan yang tak ada berguna. Lakukan yang bermanfaat. Bila tak bekerja, gerakkan lidahmu untuk berzikir. Bila sedang duduk, memikirkan sesuatu, jangan lupa gerakkan lidah untuk berzikir. Karena itu tak perlu tenaga, tak perlu biaya, dan sebagainya. Tidak perlu tenaga, biaya, waktu yang luang panjang sambil duduk, sambil berpikir. Kita juga bisa sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, terima kasih sudah menonton. Semoga memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan kita sahabat sekalian, dan amalkanlah dalam kehidupan hal yang baik ini sehingga bermanfaat dan bisa kita lakukan, ceritakan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Begitu sobat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu juga sampai di sini.